Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai dari saya Arif Usman bersama Bang Eli dan Pak Jamus. Selamat berkarya untuk kawan-kawan bonsai. Semoga sukses dan dimudahkan jalan rezekinya. Oke kawan-kawan, di kesempatan pada siang hari yang cerah ini ya, di sini saya ditemani Bang Eli, sang suhu, begitu juga sang suhu juga Pak Jamus nih ya. Mereka akan merombak sebuah bonsai yang udah ditanam sekitar berapa tahun, Pak? 22 tahun. 22 tahun. Keterangan dari biji atau dokelan atau Biji. Keterangannya tanaman ini dari biji. Dari biji. Konstruksi akarnya dari biji asam. Dia tunas, remaja, besar, nyampe tua nih. Nah, jadi ini akan dirubah gayanya ya kawan-kawan. Akan dirubah gayanya, dirombak seperti itu. Nah, yang rombak ini Bang Eli dan Pak Jamus. Begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kok bonsainya udah cantik, gede, bagus kayak gini kok mau dirombak? Kalau kita bilang masalah kekurangan, ada sedikit kekurangan. Tapi kalau kebosanan, mungkin beliau udah bosan nih dengan gaya seperti ini, makanya mau dirombak. Gitu kan kawan ya. Jadi begini kawan-kawan, inti pokoknya sedikit penjelasan ya. Jadi sebelum asam ini dieksekusi, dipotong-potong nih, ini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi yang namanya berbonsai itu mungkin semua kawan pun udah banyak tahu ya. Yang namanya berbonsai itu kan tidak terikat. Yang namanya bonsai itu kan bebas. Terserah kita membuatnya seperti apa, gitu kan kawan. Nah, jadi setiap orang itu pasti mempunyai keinginan ya, mempunyai keinginan tentang gayanya, semuanya itu kan positif. Bayangan-bayangan rekayasa kita kan ada semua. Nah, tapi di dalam arti bebas di sini bukan sebebas-bebasnya kita berbonsai, bukan. Jelas kita juga ada panduan yang namanya berbonsai ya, dengan tata cara, dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, bonsai ini udah di rumah ini berapa lama, Pak? Rumah ini sekitar 20 tahunan. Nah, bonsai ini dibuat Pak Jamus ini sekitar 20 tahun. Jadi seperti ini, taruhlah elemen taman ya. Ini kan udah termasuk rekayasa beliau. Jadi tanaman itu direkayasa. Kalau rekayasa sendiri sebenarnya itu termasuk bagian dari salah satu filosofi ya kawan-kawan. Jadi kalau di dalam estetika itu ada salah satu bagian yang namanya filosofi, dan filosofi itu ada 5 bagian lagi. Salah satunya rekayasa. Nah, inilah pohon asam ini yang udah direkayasa sama beliau. Cuman berhubung beliau bosan, makanya mau dirombak gitu. Makanya seperti Master Eli, Pak Jamus ini mau dirombak lagi gayanya seperti itu. Oke, apa mau bisa dimulai atau kayak mana, Pak? Bisa, ya. Bisa. Oke, langsung aja Bang Eli ya. Ya. Nah, ini langsung. Ini kayak jimatnya. Tapi sebelum dieksekusi, kita lihat dulu bentuk keseluruhannya ya. Biar semua kawan-kawan tahu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini bagian dari penampang bawah kawan-kawan. Terus lari ke atas di bagian percabangan. Nah, di bagian percabangan ini agak ganjal sebenarnya. Ganjilnya itu tuh ada masih banyaknya, merasa tertutupi lah perantingannya ya. Terus sampai atas juga. Nah, itu seharusnya yang batang ini kan kalau kita mau benar-benar dikonsepkan nggak seperti ini. Jadi yang belakang itu nggak kelihatan, nggak nampak jelas gitu ya. Oke kawan-kawan, langsung dieksekusi sama Bang Eli, berikut juga Pak Jamus. Oke, monggo Pak, dimulai. Yuk. Oke. Sama di sana, Pak. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet.
Stang ini kawan-kawan penempatannya itu di bagian depan. Jadi stang ini menutupi bentuk profesionalnya batang gitu. Nah, kalau dipotong seperti ini hampir kelihatan. Tapi ini kan biar lebih jelas lagi nanti saya ini dekatkan nunggunya kameranya. 20 tahun. Saudara. Mepet ini harus ini. Sebenarnya ini cuman kumpul-kumpul kawan-kawan ya, kumpul-kumpul sambil ngopi kok. Ada yang mau digarap kayak elemen taman ya, ini kita garap aja. Jadi itu kata saya tadi, setiap diri masing-masing orang itu mempunyai selera. Nah, terserahlah seleranya itu mau dibuat seperti apa. Itu yang memiliki selera itu pribadi kita sendiri, yang nanam, ngerawat itu pribadi diri kita sendiri gitu kawan-kawan. Jadi cuman kita yang tahu. Kalau seperti ini nanti insya Allah keseluruhan dari anatominya itu bisa kelihatan semua. Oke, anak-anak pulang. Udah. Nah, itu yang bawah mulai dipotong semua ya kawan-kawan. Ya. Kenapa? Ya udah, apa? Ya. Udah beli. Kalau untuk cantik-cantian memang asem ini ya udah cantik banget. Hanya saja seperti Pak Jamus ini mau dipercantik lagi lah, seperti itu. Mau dirubah lagi gayanya kawan-kawan. Ya. 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 Nah, itu dahan-dahannya tuh banyak banget tuh. Nah, Nih 20 tahun. Nih, Pak. Ini para master-master 20 tahun ya, Bang. 20 tahun dibiarkan terbengkalai. Nah, ini udah hampir kelihatan nih kawan-kawan. Udah hampir kelihatan semua nih batangnya. Tinggal ini ranting-rantingnya ini mau disusun lagi, mau dikawat lagi. Jadi kalau keadaan seperti ini memang cantik, cuman kayaknya masih belum sesuai ya. Kalau udah di gunting-gunting lagi anak rantingnya, di apa namanya, dipercantik lagi, mungkin insya Allah akan kelihatan apa lebih cantik lagi. Sambil ngerokok dulu ya. sambil ngopi. Jadi kalau nggak ngerokok nanti nggak keluar imajinasinya. Menges rupanya. Gergaji ranting 20 tahun menges. Sebenarnya kawan-kawan, kalau ini dikonsep dari awal dengan konsep yang pas, yang bagus ya, insya Allah hasilnya pun maksimal. Ayo ya. Kuning itu nggak tajam bro. Hanya saja dulu kan sama Pak Jamus ini dibiarkan gitu, dibiarkan, jadi lambat laun ya terjadi seperti ini.
Kalau bisa kan yang namanya bonsai jangan sampai terjadi seperti ini nih. Jadi semakin tua semakin lama umurnya, semakin berkembang. Jadi kan kita pun puas menikmatinya gitu. Kalau ini terhitung ya dinolkan lagi. Mungkin setelah ini bisa lebih bagus lagi lah, seperti itu. Sebagian aja lah. Oh ya lanjut Pak, masa Bang Eli sendirian? Jadi kalau kita lihat karakter batangnya ini memang super ya, bagus ya kawan-kawan ya. Cuman kalau keadaan yang tadi kayaknya ya kurang menarik gitu ya. Pak Jamus ini, kalau nggak tahu yang namanya Pak Jamus tuh yang pakai kacamata kawan-kawan. Nah kalau Bang Eli kan semua orang udah tahu. Kalau Pak Jamus ini memang dahulu yang mengawali bonsai di wilayah Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung. Jadi khusus daerah Rawajitu, beliau ini yang mengawalinya dulu. Nah seperti itu. Coba Pak, sampean kasih pesan-pesan untuk kawan pembonsai Pak. Untuk kawan pembonsai semua, hanya satu pesan saya. Yang pertama, bonsai itu memang butuh kesabaran yang serius ya. Yang kedua, jangan cepat puas, karena saat kita puas dengan bonsai kita maka akan mandek. Situ nggak akan ada Perkembangan Pak. perkembangan berikutnya. Itu pesan saya ya. Kesabaran itu adalah hal yang mutlak diperlukan untuk membonsai. Kalau nggak sabar, gagal. Contohnya ini. Oh, jadi pada saat saya kehilangan kesabaran karena kesibukan yang lain, akhirnya tidak sesuai dengan konsep semula. Pengabdian lah ya Pak. Iya, iya. Ini yang bikin kayaknya Kagol. kagul iki cara Jawa nih gitu. Dari sini ya, sini nggak saya bisa pepet ya. Wah, masuk. Kalau kurang mepet, kayak ada tenang aja. pepet lagi aja Bang. Hah? Pepetin. Nah, sip. Lepas ya. Hampir jadi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini dia batang asem yang tadi itu udah dirombak sama Bang Eli dan Pak Jamus ya. Dan ini udah kelihatan sekali nih gayanya. Jadi bentuknya itu tuh memang udah sangat profesional sekali ya. Nanti kita dekatkan lagi. Jadi ini karya yang terbengkalai selama 20 tahun, dirombak lagi, dijadikan lagi, dirubah lagi gayanya oleh beliau berdua. Jadi sangat indah sekali ya kalau kelihatan dari bentuknya ya. Jadi kesannya itu kesan seperti pohon di alam lah gitu. Mempunyai apa kalau bahasanya ekspresionis ya kesannya ya. Nah seperti itulah. Oke kita dekatkan lagi ya. Nah ini bentuk penampang bawah. Ini bentuk keseluruhannya yang barusan dibentuk tadi oleh Bang Eli dan Pak Jamus ya. Sangat indah sekali ya kawan-kawan. Oke, pesan-pesannya lagi Pak
Untuk kawan-kawan Pak atau Bang Eli? Bang Eli, ganti ya. Oke. Untuk para penggemar bonsai, jadi kita jangan pernah sayang dengan apa yang kita miliki, yang sudah kita miliki. Kalau memang bentuk seninya itu kurang bagus, lebih dibagusin lagi, Dirombak lagi ya Bang El? dirombak lagi. Jadi biar kelihatan dari seluruh anatomi ini tubuhnya sampai ranting cabang anaknya semua dibuat. Gitu Nah, aja. itu pesan Bang Eli. Jadi seperti contoh pohon batang asem ini ya. Jadi keseluruhannya itu kelihatan. Dari penampang bawah batang, akar, terus cabangnya, anak cabangnya kelihatan semua. Jadi lekuannya pun kelihatan semua. Gerak iramanya kelihatan. Mungkin itu aja Mas Arif yang perlu saya sampaikan ke pencinta bonsai. Pak Jamus, ada lagi Pak Jamus? Ya. Membonsai ini kita memelihara tanaman hidup. Jadi nggak usah ragu-ragu, kalau memang nggak proporsional bentuknya, kita rombak kapan saja, dan nggak usah khawatir salah karena ini bakal tumbuh. Itu Oh, saja. Untuk oke, Pak ya. teman-teman yang senang bonsai, nggak usah ragu-ragu. Kita berekspresi, berimajinasi sesuai dengan kemampuan. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, intinya dalam berbonsai itu pokok utamanya itu dari penampang dulu, gerak dasar batangnya dulu. Jadi kalau gerak dasarnya batangnya bagus, ya insya Allah untuk ke depan urusan di percabangan itu ya bisa kita atur. Kalau udah gerak dasarnya bagus, itu otomatis juga nanti akan bagus jadi. Oke ya. Jadi ini tadi pesan-pesan dari Pak Jamus dan begitu juga Bang Eli. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai dari saya Arif Usman bersama Bang Eli dan Pak Jamus. Karena gorengan enggak? Mbak. Enggak. Kan gini. Panas kan. Kan bukan lagi. Bukan lagi. Kan. Aku enggak tahu. Apa kata bandang? Wah, aku lek kan milih-milih enggak lihat. Enak.